Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat DM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain Syarah Qutbul Lujain, karangan Syekh Abu Mustafa Asef. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma bid daraini. Amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di halaman 284 yang punya kitab, buka kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, la an tusalliyal mar'at. Sungguh bermula bahwa salatlah oleh perempuan fi baitiha, di rumahnya. Baitiha di sini maknanya di ruang rumahnya, di kamarnya. Itu khairun laha, lebih baik baginya perempuan, min antusalliya, dari bahwa salat ia fi hujratiha, di hujrahnya. Hujrah di sini maknanya di luar rumah, depan pintu rumah, tapi bukan di halaman, di ruang terbuka. Wala antusalliya fi hujratiha, dan jadi lam ibtida ini antusalliya, jumlah an dan fi'il mudhari kita robah jadi mubtada, khairun jadi khobarnya. Wala antusalliya, sungguh bermula bahwa salat ianya perempuan fi hujratiha, di depan rumahnya, di teras rumahnya. Khairun laha, itu lebih baik baginya perempuan, min antusalliya fid dar, dari bahwa salat ia di dar. Dar itu lebih dari depan rumah, halaman rumah. Dar diambil dari kata daro, ya duru, berputar, tempat orang mondar-mandir. Nah, ya, wilayah rumah secara besar. Itu namanya dar. Ya, termasuk halaman-halaman rumah. Wala antusalliya fid dari, dan bahwa salat ianya perempuan di pekarangan, kita artikan pekarangan rumah, itu khairun laha, lebih baik baginya perempuan, min antusalliya, dari bahwa salat ia fil masjid, di masjid. Yang kesimpulannya, makin tersembunyi tempat salat seorang perempuan, makin banyak pahalanya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki makin jauh melangkah, mencari masjid terjauh yang banyak jamaahnya, makin banyak pahalanya. Perempuan sebaliknya. Rawahul Baihaqi an Aisyah. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Baihaqi dari Sayyidah Aisyah. Kita baca ta'liqnya ya. Qauluhu, adapun ucapan musannif di luar tadi, la antusalliyal mar'atu fi baitiha khairun laha min antusalliya fi hujratiha. Kenapa? Liqurbiha, karena dekatnya hujrah. Ha, kembali ke hujrah, karena dekatnya hujrah dari manusia. Makanya lebih baik di dalam kamar daripada di hujrah. Hujrah itu agak terbuka, ruang terbuka, kurang bagus. Bi khilafi baitiha, dengan sebalik rumah. Jadi bait biasanya kan rumah, tapi di sini maknanya ruang, kamar. Dengan sebalik kamarnya. Fa innal murada bihi, karena yang dimaksud dengannya bait di sini, al mahallul murtafi'ul ba'idu anittila'in nas. Itu tempat yang tinggi, tempat yang jauh dari dilihat manusia. Jadi kita artikan ruang. Fahuwa min dakhilil hujrah, maka dianya bait. Bait itu bagian dari dalam hujrah. Nah, dalam ruang terbuka tadi. Kalau hujrah kita artikan teras, berarti bait di dalam rumah. Wadaru, nah, wadaru ay wasatuha, dan dar, apa dar? Pertengahannya rumah. Pertengahan rumah ini bukan di tengah rumah, bukan. Nah, ini di luar lagi.
Ya pertengahan dalam arti susah juga menggambarkan ya. Karena ada beberapa penafsiran di sini. Karena tadi kita artikan bait ruang lebih dalam. Di depan bait kita artikan hujroh. Jadi dar ini di luar hujroh. Harus di luar hujroh gitu maknanya. Cuma di sini maknanya wastu. Dar, apa dar? Pertengahannya. Nah, pertengahannya hujroh. Kembali ke hujroh. Itu aqrabu linnasi minal hujroh. Itu lebih dekat bagi manusia dari hujroh. Jadi begini. Bait kamar, hujroh itu di luar kamar, ya kan? Dar itu di luarnya lagi. Nah, gitu aja. Fal qasdul mubalaghatu fi satri. Karena bermula maksud itu mubalaghah, menguatkan dalam menutup. Anjuran untuk perempuan makin tertutup makin lebih baik ya. Karena maksud itu kuat dalam menutup dan mendahulukannya menutup ala sholatil jamaah di atas sholat jamaah. Jadi kembali ke awal, wanita itu makin tertutup, makin banyak pahalanya dalam sholatnya daripada dia harus berjamaah. Kecuali di dalam rumah jamaah sesama perempuan. Itu lebih afdol lagi. Intaha hifni alal jami'i saghir. Ini diambil dari syarah jami'i saghir. Kemudian kata Musannif di luar tadi qauluhu rawahul Baihaqi meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi artinya fi Sunanil Kubra. Dalam kitab beliau Sunanil Kubra dan dalam kitab Syu'abil Iman dan dalam kitab Ma'rifatis Sunani wal Asar. Waramadzal Imam Suyuti dan memberi tanda. Ramaza memberi tanda, memberi simbol, memberi isyarat oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami'is Saghir li husnihi bagi hasannya hadis. Jadi menurut Imam Suyuti dalam kitab beliau Jami'us Saghir hadis ini hasan. Tapi ternyata nggak disetujui oleh ulama lain bahwa hadis ini hasan. Nggak setujui. Dari mana kita tahu nggak disetujui? Kata pensyarah Jami'us Saghir. Qala al-Munawi fi Faidul Qadir. Berkata oleh Syekh Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Apa kata Syekh Munawi? Walaisa kama qala. Dan tidak ada ianya hadis itu sebagaimana yang berkata ianya Imam Suyuti. Hadis ini bukan seperti perkataan Imam Suyuti. Faqad ta'aqqabahu az-Zahabiyyu 'ala Daruqutni fil Muhazzab. Maka sungguh ta'aqqaba memprotes ya. Ta'aqqab memprotes. Akannya ini hadis oleh Az-Zahabi di atas Daruqutni dalam kitab Muhazzab. Apa isi protes Az-Zahabi? Bi anna fihi Muhammad bin Abdurrahman. Dengan bahwa sungguh dalamnya hadis itu ada Muhammad ibni Abdurrahman ibni Abi Labinah. Nah, dan dianya Muhammad ibni Abdurrahman itu dhaif. Karena perawinya dhaif, otomatis berefek kepada hadisnya juga dhaif. Jadi di bawah hasan. Memang kata Imam Suyuti hasan, tapi Az-Zahabi tidak menyetujui. Nah, begitu teman-teman. Kemudian, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Adapun salat perempuan di kamarnya itu lebih utama dari salatnya perempuan dalam hujrahnya. Hujrah di luar kamar tadi kan. Wa salatuha fi mukhda'iha. Dan adapun salatnya si perempuan di mukhda'iha. Apa arti mukhda? Mukhda kamar di dalam kamar. Mukhda itu kamar kecil yang ada di ruangan kamar juga. Jadi walaupun jangan kita artikan kamar dalam kamar. Ada nggak kamar dalam kamar? Ada aja ya. Ada. Artinya tempat sempit yang berada di dalam ruang. Ada ruang besar, kemudian di dalamnya ada ruang sempit, namanya mukhda. Jadi nggak saya artikan. Dan bermula sholatnya si perempuan di muhdanya. Apa makna muhda? Khizanatiha. Khizanah ini maknanya kalau bahasa sekarang khizanatun kan lemari, lemari ya. Kan di sini nggak mungkin perempuan salat dalam lemari. Nah, itulah maknanya ruang kecil. Ya, salatnya seseorang fi mukhda'iha dalam mukhda'nya perempuan ay khizanatiha.
dalam ruang sempitnya si perempuan, fi aqsa baitiha, di penghujung kamarnya, itu lebih utama min sholatiha, dari sholatnya si istri, si perempuan, fi baitiha, di rumahnya atau di kamarnya. Eh, Artinya, ini beliau aja menyimpulkan biar mudah kita pahami kan. Sholatuha fi kulli makana akhfa afdalu. Artinya, bermula sholatnya si perempuan pada tempat pada setiap apapun yang ada ia itu lebih tersembunyi, itu lebih baik. Yang penting makin sepi tempat sholat makin bagus. Mana makin bagus makin banyak pahalanya. Kenapa? Litahaqquqi amnil fitnah. Karena pasti amannya fitnah. Aman dari gangguan. Dia nggak mengganggu orang lain pun nggak terganggu karenanya. Halaman 285 Ustaz Syuhada. 285. Qauluhu fi mukhda'iha. Apa makna mukhda'iha? Al-mukhda' khizanah. Wa fihi salasu lughatin. Dan padanya mukhda' itu ada 3 lughat, 3 cara baca. Mukhda', makhda', mikhda'. Dhammul mim, dhammah mim, fathuha, fathahnya mim, wa kasruha, dan kasrahnya mim. Bukan, tafsir nanti kita lanjut dengan tafsir ya. Ini masih izharuz zaid. Iya, kita hafal satu-satu kamusnya. Ya, tahu artinya, hafal kamusnya. Wa qala Ibnul Asir fin Nihayah, berkatalah oleh Ibnu Asir dalam kitab An-Nihayah. Apa kata Ibnu Asir? Al-mukhda, mukhda. Jadi Ibnu Asir menyatakan barisnya mukhda aja. Beliau nggak bilang di sana bisa kita baca 3, mukhda, makhda, mikhda, enggak. Wa huwa baitus saghirul ladzi yakunu dakhilal baitil kabir. Dianya mukhda itu ruang. Baitus saghir, ruang kecil, ruang yang ada ianya ruang dakhilal baitil kabir, di dalam ruang besar. Di dalam ruang besar itu makna mukhda kan? Tempat yang tersembunyi. Jadi bait itu, kenapa orang mengartikan bait itu rumah? Karena bata ya bitu kan, bermalam. Biasanya orang bermalam di rumah kan. Tapi rumah itu kan besar, banyak ruangan, ada teras, ada ruang tamu, ada kamar. Jadi bait itu lebih cenderung kepada kamar. Enggak juga. Enggak hafal kamus. Biasa aja kita baca pelan-pelan. Dengan terbiasa insya Allah. Jadi ingat. Setiap ketemu kata yang nggak tahu, cari artinya kan. Lama-lama jadi ingat. Kehafal sendiri. Bukan sengaja hafal, bukan. Masya Allah. Qauluhu ay khizanatiha fi aqsa baitiha, tadi kan? Khizanatiha, di tempat paling tersembunyinya si perempuan, di kejauhan, di kedalaman rumahnya. Aqsa jauh kan? Ya, quswa jauh. Aqsa di kejauhan rumahnya, di kedalaman rumahnya. Itu ada juga dalam kitab Faidul Qadir dan dalam kitab Taisir. Wal khizanatu bi kasril kha'i kama fi muhtarisiha. Khizanah kita baca dengan kasrah kha sebagaimana dalam kamus Mukhtar. Kemudian qauluhu tadi afdalu min salatiha. Jadi salat di dalam ruang kecil tadi lebih utama min salatiha, dari salatnya perempuan fi baitiha, di ruang rumahnya kan, di kamarnya. Qala al-Baihaqi, berkata oleh Syekh Baihaqi, fihi dalalatun ala annal amra bi alla yumna anna amruna dabi. Padanya hadis di atas itu menunjukkan kepada bahwa sungguh perintah dengan bahwa tidak dilarang mereka perempuan dari pergi ke masjid, itu amrun nadbin, itu perintah sunnah. Karena ada hadis lain yang sering kita dengar, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari sholat di masjid. Jangan melarang. Apakah itu bermakna wajib suami jangan melarang istrinya? Enggak.
Nah, karena ada hadis lain yang menyatakan perempuan sangat baik sholat di rumahnya, berarti larangan Nabi atau perintah Nabi kepada suami agar jangan melarang istrinya ke masjid itu bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah, adab saja. Maknanya boleh saja suami melarang istrinya ke masjid. Nah, nah itu. Fihi dalamnya hadis di atas dalalatun menunjukkan ala annal amra kepada bahwa sungguh perintah. Jadi perintah di sini perintah yang sudah maklum. Ahdiyah, alif lam ahdi yang maklum dalam hadis Nabi yang lain. Pada bahwa sungguh perintah, apa perintahnya bi Allah yumna'na bahwa tidak dihalangi para istri itu amrun nadbin perintah sunnah bahwa dan dianya perintah Nabi untuk melarang perintah Nabi kepada para suami untuk jangan melarang istrinya ke masjid itu perintah sunnah bahwa dianya perintah sunnah itu qaulu ammatil ulama itu pendapat umumnya para ulama. Ya. Cuma Abu Hanifah kan ada nanti Abu Hanifah beliau melarang mutlak perempuan jamaah di masjid. Wafihi dalil ini ada. Wafihi dalilun limadhabil Hanafiyah dan padanya hadis di atas juga dalil atau menunjukkan bagi madhabnya Abi Hanifah. Apa madhab Abi Hanifah? Apa mazhab Abi Hanifah? Annal jama'ata tukrahu li jama'atin nisa. Bahwa sungguh berjamaah itu dimakruhkan akan dianya jamaah bagi jamaah perempuan. Karahata tahrim akan sebagai makruh tahrim. Jadi mazhab Hanafi berpendapat bahwa mendekati haram lah ya. Nah, perempuan berjamaah. Qalu mereka berkata mazhab Hanafiyah minal ma'lum annal muhda' la yasa'ul jamaah. Sebahagian dari yang maklum itu bahwa sungguh muhda itu tidak memuat ia akan jamaah. Nabi menyatakan perempuan sholat di muhdanya, muhda ruang sempit banget, hanya muat untuk satu orang. Itu lebih baik daripada sholat di kamarnya. Menunjukkan bahwa memang perempuan nggak berjamaah. Ya. Itulah mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tafsir hukumnya. Tafsir hukumnya dibagi-bagi tergantung perempuannya. Kalau perempuan muda, nah itu dilarang ke masjid. Kalau udah nenek-nenek boleh. Dalam mazhab Syafi'i ada tafsir kan? Begitu kita ngaji dalam kitab fikih. Masya Allah. Qauluhu tadi. Qauluhu ay salatuha fi kulli makan afa. Tadi artinya salatnya si perempuan di setiap yang ada ianya mama di sini tempat di setiap tempat yang ada yaitu lebih tersembunyi itu afdalu itu lebih baik. Kenapa? Litahaqquqi amnil fitnah. Karena pasti amannya fitnah. Ini dah selesai. Fi Sirajil Munir. Dalam kitab Sirajil Munir dan dalam kitab Taisir dan dalam kitab Faidul Qadir karena menukil dari Fathil Bari. Jadi fi ini berarti jadi khobar nih ya. Qaulhu salatuha itu fi. Itu ada juga dalam kitab Sirajil Munir, dalam kitab Taisir dan dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir mengambil dari mana? Naklan an Fathil Bari menukil dari Fathil Bari. Ya, Waalaikumsalam Pak Dedi. Wa ibaratuhu adapun ibaratnya Fathul Bari. Di sana tertulis wajhu kauni salatiha fil ikhfa afdala tahaqqul amni fihi minal fitnah. Dan bermula alasan, wajhu alasan adalah salatnya perempuan fil ikhfa. Nah, pada yang paling tersembunyi itu lebih utama itu tahakkuku pastinya keamanan padanya tempat dari fitnah. Ikhfa di sini memang masdar kan, tapi maknanya pada tempat yang tersembunyi. Adapun alasan adalah sholatnya si perempuan di paling tempat tersembunyi itu lebih utama. Afdalah khabar kauni. Tahakkuku khabar wajhu itu pasti aman padanya tempat tersembunyi dari fitnah. Wa yata'akkadu dzalika ba'da wujudi ma ahdasan nisa. Dan menjadi kuatlah demikian.
kuat demikian, demikian kuat perempuan lebih baik sholat di rumah. Sesudah sesudah wujud sesuatu yang dibuat oleh para wanita. Apa sesuatu itu? Minat tabarruj. Suka pamer perhiasan. Atau tabarruj ini kita artikan buka-buka aurat ya. Minat tabarruji, buka-buka aurat, wazina. Dan dari hiasan, pamer hiasan. Agak kepotong-potong ibaratnya. Nah, itu. Waqala al-Hafidz Syarafuddin, dan berkatalah oleh Hafidz Syarafuddin Ad-Dimyatiyu, siapa beliau? Tilmidul Hafidz Al-Mundhiri, muridnya Hafidz Al-Mundhiri, di mana beliau berkata fi Matjarir Rabih, dalam kitab beliau Matjarir Rabih fi Sawabil Amali Soleh. Ini kelihatan namanya bagus ya, nama kitabnya. Apa kata Syekh Syarafuddin? Wal muradu, bermula yang dimaksud itu annal mar'ata, bahwa sungguh perempuan, kullama staqarrat, setiap kali tetap ianya perempuan, wa ba'da mandaruha, dan jauhlah oleh terlihatnya perempuan. Setiap kali tetap ianya perempuan, wa ba'da mandaruha, jauhlah terlihatnya perempuan, an a'yunin nas, dari pandangan manusia, karena ada ianya ianya umum ini kan, susah domirnya ya. Coba perhatikan. Yang dimaksud itu bahwa sungguh perempuan setiap kali tetap ia dan jauhlah terlihatnya perempuan dari pandangan manusia itu karena adalah demikian. Kita kembali ke demikian mazkur itu. Afdala, itu lebih utama bagi salatnya si perempuan. Makin tersembunyi makin bagus kan. Fasalatuha fil khizanati dakhilal baiti afdalu. Maka salatnya si perempuan di khizanah. Nah, di dalam ruang kecil, di dalam kamarnya itu afdalu, lebih utama dari sholatnya si perempuan di kamar. Washolatuha, dan sholatnya si perempuan di kamar itu lebih utama dari sholatnya si perempuan di luar kamar. Di hujratil bait, mananya di ruang rumah yang bukan kamar. Washolatuha fil hujrah, dan sholatnya si perempuan di ruang yang bukan kamar itu lebih utama dari sholatnya si perempuan fiddar, di pekarangan rumah. Kharijal hujrah, di luar hujrah. Nah, nggak dimaknain, nggak tahu namanya. Yang penting tahu mukhda, ruang kecil dalam kamar, bait kita artikan kamar, hujrah di luar kamar, dar itu di luar hujrah. Ya, kita artikan teras boleh, atau halaman rumah juga boleh. Wa sholatuha fid dari afdalu, dan sholatnya si perempuan di dar, di pekarangan rumah tadi, atau di luar rumah. Nah, tapi bukan di luar pagar ya, di luar rumah itu lebih utama daripada sholatnya si perempuan di masjid. Ya, gitu kan? Ini beliau bahas panjang lebar. Waqad saraha Ibnu Khuzaimah, dan sungguh telah menerangkan oleh Ibnu Khuzaimah wa jama'atun minal ulama, dan menjelaskan oleh sekelompok dari para ulama bi anna sholata, dengan bahwa sungguh salatnya si perempuan fi dariha, di darnya. Di darnya tadi kan pekarangan rumah kan? Itu lebih utama daripada sholatnya si perempuan di masjid. Wa ingkana, sekalipun ada ianya masjid itu masjid Makkah. Sekalipun masjid Makkah, awil Madinati, atau masjid Madinah, au Baitil Maqdis, atau masjidnya Baitul Maqdis. Nah, itu. Masya Allah. Karena yang mana, Ustaz Faris? Kepada demikian kembalinya tadi. Ya, mana karena tadi? Ingkana ini kembali ke masjid. Sekalipun ada ianya masjid, itu Masjid Makkah, Masjid Makkah, Madinah, atau Baitul Maqdis. Karena di atas kembali kita kasih zalika. Karena ini kan. Karena afdhala li sholatiha, kita kembali ke zalika. Nih, kullama stakarat, setiap kali tetap ianya perempuan, baba'uda mandaruha, jauhlah terlihatnya si perempuan dari pandangan manusia itu. Karena zalik, ada ianya demikian. Harus demikian, karena nggak mungkin domer kan. Nah, karena domer secara umum ini. Ada ianya demikian, demikian. Dia tetap jauh terlihat dari manusia, itu lebih baik bagi sholatnya si perempuan. Jadi karena kembali ke huwa. Huwa kita takdirkan kembali ke dalika. Mudah-mudahan begitu Ustaz. Nah,
Wal itlaqu fil hadis yadullu ala dzalik, dan bermula itlak. Mana itlak umum dalam hadis tadi. Makin tersembunyi tempat sholat makin baik ya. Tidak ada pengecualian kecuali Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan seterusnya kan, itu mutlak namanya. Bermula kemutlakan dalam hadis itu ya dulu ala dzalik, menunjukkan ianya itlak atas demikian. Berarti memang lebih baik tidak berjamaah. Wakat sorohan Nabi, dan sungguh telah menerangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bidzalik, dengan demikian sholat di tempat tersembunyi lebih baik, dalam hadis Ummu Humaid. Hadis Ummu Humaid yang kita baca sebelumnya. Ini Ummu Humaid datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah, saya pengen sholat bersamamu. Nabi bilang, ya saya tahu kamu suka sholat bersama saya, tapi kamu sholat di rumah itu lebih baik, kata Nabi ya. Nah itu. Itulah beda perempuan dan laki-laki. Ini bedanya. Farrajulu kullama ba'uda mamsyahu. Maka bermula laki-laki setiap kali jauhlah oleh perjalanannya laki-laki. Wa kasurat khutahu, dan banyaklah langkahnya laki-laki. Setiap makin jauh perjalanannya menuju jamaah, makin banyak langkahnya, atau makin banyak habis bensin motornya kan menuju masjid, zada ajruhu, bertambahlah pahalanya si laki-laki, wa adumat hasanatuhu, dan besarlah kebaikannya laki-laki. Laki-laki memang baiknya jangan ngumpet di rumah ya, harus keluar rumah sholat. Wal mar'atu kullama ba'uda mamsyaha. Adapun perempuan, setiap kali jauhlah perjalanannya perempuan, ba'uda mamsyaha, setiap kali jauhlah perjalanannya, qalla ajruha, berkuranglah pahalanya perempuan, wa naqasat hasanatuha, dan berkuranglah kebaikannya. Emang wajar juga kan perempuan, ya, jangan lelah-lelah lah sayang sama perempuan, gak usah jalan jauh-jauh. Di rumah aja pahalanya udah banyak banget. Sama seperti pahala laki-laki yang sholat jamaah. Nah itu nanti ada hadisnya menyatakan bahwa perempuan sholat di rumahnya saja nilainya seperti laki-laki jamaah di masjid. Jadi bukan berarti perempuan nggak ke masjid nggak dapat pahala, enggak. Jadi sholat dia sebanding dengan sholat laki-laki berjamaah, bahkan bisa 2 kali lipat. Kalau laki-laki dapat 25, perempuan bisa dapat 50. Ya, atau kalau 27 kali 2 nanti. Walidzalika qala Nabi, karena ini berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, khairu sufufur rijal awwaluha. Adapun sebaik safnya para laki-laki itu awaluha, awalnya saf. Laki-laki paling baik itu berada di paling depan. Wa syarruha akhiruha. Dan paling buruknya saf laki-laki itu akhirnya saf. Laki-laki pengennya di belakang, dekat ibu-ibu. Ah, itu nggak baik. Itu hadis Nabi kan? Ya. Fadzakarul hadis, kemudian menyebut oleh Nabi akan hadis ila angqala, hingga berkata ianya Nabi, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Adapun sebaik-baik safnya perempuan itu akhirnya saf. Andaikan perempuan mau salat jamaah di masjid, saf terbaik dia paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan paling buruknya saf itu paling awalnya saf, karena mendekati dengan laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nggak kelihatan orang di tok-tok ini masalah juga ya. Jadi minta diverifikasi terus, dianggap nggak ada orang. Karena layarnya tenang, orang nggak kelihatan, saya ya. Jadi diminta verifikasi terus, kayak apa namanya? Nah, dibatasi gitu. Gimana caranya? Kalau kelihatan orang nggak kelihatan kita. Intaha Fathul Qarib bil Mujib Syarhid Targhib wa Tarhib. Kemudian lanjut tadi, belum saya baca dikit lagi. Rawahu Abu Dawud. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud ani Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud. Wal Hakim, dan meriwayatkan oleh Imam Hakim an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Ta'liqnya, qauluhu rawahu Abu Dawud ay fi sunanihi, dalam sunannya Abi Dawud. Warawahu aydan, dan meriwayatkan oleh Abu Dawud akan ini hadis juga dari Ibnu Mas'ud oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra.
Jadi Abu Daud juga jalurnya sampai ke Ibnu Mas'ud, Imam Baihaqi juga sama ya. Zakarahu Suyuti fil Jami' As-Saghir, menyebutkan akan ini hadis oleh Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir. Waramaza li sihhatih, dan mengisyarahkan. Ramaza memberi simbol, memberi isyarah oleh Imam Suyuti bagi sahihnya hadis. Jadi Imam Suyuti mensahihkan, walaupun ulama lain nggak mensahihkan, kadang diam kan. Kita lihat di sini, Qalal Munawi, berkata oleh Syekh Munawi dalam syarahnya Jami'us Shaghir. Sakata alaihi Abu Dawud wal Mundhiri, diam di atasnya ini hadis oleh Abu Dawud dan Mundhiri ya. Jadi Syekh Abu Dawud dan Mundhiri nggak bilang sahih ini. Waqala al-Azizi, berkata Syekh Azizi dalam Sirajul Munir, isnaduhu saleh. Isnad hadis ini saleh, nggak disebut sahih, tapi saleh, bagus lah. Ya minimal walaupun ke hasan, dhaif. Bukan palsu, bukan maudhu. Nah, itu. Qauluhu wal Hakim. Hakim tadi meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Hakim, fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak. Qalal Hakim, berkata oleh Imam Hakim, hadza hadisun sahihun ala syarti syaikhaini. Ya, ini oleh Imam Hakim ketat. Bukan ketat, terang langsung. Ini adalah hadis sahih di atas syarat syaikhaini, di atas syarat Imam Bukhari, Imam Muslim. Biasanya beliau menambahkan walam yukhrijahu, dan keduanya tidak mentakrid hadis ini. Maknanya hadis ini syaratnya sesuai syarat Imam Bukhari, Imam Muslim. Cuma nggak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kembali ke nggak ada lagi matannya, habis, lanjut. An Ummi Salamah. Nah, tadi di ujung kan ada nih. Ini ke apa namanya? Beliau detail membahas kitab ini ya. Tadi meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim dari Ummi Salamah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak mengeluarkan hadis ini sumbernya Ummi Salamah. Ini kata Abu Mustafa, qaulu an Ummi Salamah kadza fi Jami' Shaghir. Demikian juga dalam Jami' Shaghir. Dalam Jami' Shaghir hadis ini juga sumbernya Ummi Salamah. Wa raja'tul Mustadrak, dan saya merujuk ke kitab Mustadrak. Makna merujuk, saya melihat langsung ke kitab Mustadrak, kata Syekh Mustafa. Ini Taba'ah Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj Al-Qawim. Fawajartuhu, maka saya dapati akannya hadis, atau fawajartuhu, saya mendapati akannya Hakim, rawa, meriwayatkan ia akan hadis dari Abdullah bin Mas'ud juga. Nah, dari Ibni Mas'ud, bukan dari Ummi Salamah. Nah, kariwayati Abi Dawud, sama seperti riwayat Abi Dawud dan Baihaqi kan. Abi Dawud dan Baihaqi tadi kan dari Ibnu Mas'ud. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Hakim jalurnya Ummi Salamah. Ternyata begitu beliau cek dalam Mustadrak, bukan dari Ummi Salamah. Yang benar dari Ibni Mas'ud juga. Wallahu a'lam. Nah, Masya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatul mar'ati wahdaha. Adapun salat perempuan wahdaha sendirinya. Salatnya perempuan sendirinya itu tafdulu, lebih unggul ia ala salatiha, di atas salatnya perempuan fil jam'i, dalam jamaah. Nah, kitab Idharuz Zain, Akhi Mustafa. Adapun salat perempuan sendirinya, perempuan itu lebih unggul ia di atas salatnya perempuan fil jam'i, dalam jamaah. Jamaah di sini maknanya jam'ir rijal. Jamaah laki-laki, bukan sama jamaah perempuan, bukan. Salat perempuan sendiri lebih baik dari salat bersama laki-laki bi khamsin wa ishrina darajah, dengan 25 derajat. Ini kan sama dengan jamaah nih. Laki-laki berjamaah dapat 25 dalam satu riwayat. Satu riwayat lagi menyatakan 27. Perempuan salat sendiri juga dapat 25. Sama berarti. Hadza mahmulun ala syabati wa nahwiha. Ini hadis itu dihamalkan kepada pemudi, bukan nenek-nenek. Wa nahwiha, dan seumpamanya pemudi. Mana pemudi? Ya masih muda lah, perempuan muda yang menarik perhatian kan. Nah, itu perempuan seperti itu sholat di rumah sama seperti laki-laki berjamaah nilainya.
Nah, itu. Jadi qauluhu ay jam'ir rijal sebagaimana dalam kitab Faidul Qadir. Dalam kitab Faidul Qadir jam'i di sini juga maknanya jam'ah laki-laki. Dan dalam kitab Taisir juga dan Sirajil Munir. Amma ma'an nisa fa afdalu min salatiha wahdaha. Adapun bersama perempuan, perempuan berjamaah sesama perempuan, nggak? Maka itu lebih utama dari sholatnya perempuan sendiri. Intaha hifni halal jam'i sarir. Cuma di sini ada sedikit perbedaan penafsiran. Ini ada dua penafsiran di sini. Salat perempuan sendiri lebih utama dari salat perempuan dalam jamaah dengan 25. Bagaimana cara memahami hadis ini? Laki-laki berjamaah, perempuan ikut salat berjamaah. Kan gitu? Perempuan salat sendiri lebih baik dari salat perempuan berjamaah bersama laki-laki. Kalau salat perempuan berjamaah bersama laki-laki, laki-laki itu dapat 25. Nah gitu. Mestinya perempuan dapat 25 enggak? Nah, di sini nanti ada ulama yang memahami 50 dia dapat. Sini. Salat perempuan sendiri lebih lebih baik dari salat perempuan dalam jamaah laki-laki lebih baik 25. 25 kali lebih baik perempuan salat sendiri dibanding jamaah laki-laki kan? Ya. Nah, itu di lebih baik itu ini kita baca. Qauluhu bi khamsin wa 'ishrina darajah. Apa maknanya? Salat perempuan sendiri lebih baik 25 kali lebih baik dari salat bersama laki-laki. Al makna bermula makna itu anna salatal mar'ati wahdaha. Bahwa sungguh salatnya si perempuan sendirinya yazidu sawabuha, lebihlah pahalanya salat di atas pahala salatnya perempuan bersamaan jamaah laki-laki khamsan wa asyirina dhi'fan, 25 kali lipat. Nah, ini pemahaman zahir seperti itu. Sama seperti tadi. Perempuan walaupun salat sendiri di rumah tetap pahalanya 20 kali ya. Lebih baik. Lebih baik 25 kali. Tapi masalahnya laki-laki sholat berjamaah tadi kan pahalanya 25 juga. Apa sesudah perempuan dapat 25 kemudian dapat 25 lagi? Kan gitu? Ya, ada makna seperti itu, tapi pendapat kila ya. Wakila dikatakan orang al makna bermula makna itu inna sholatal mar'ah, sesungguhnya sholat perempuan wahdaha sendirinya perempuan itu bimasabati khamsin wa asyrina sholata. Itu pada kedudukan 25 kali sholat bersama jamaah laki-laki. Nah, makna kedua. Sebentar, biar nggak salah kan. Perempuan sholat sendiri lebih baik, pahalanya 25 kali lipat ya. Pahalanya 25 kali lebih baik dari dia sholat bersama laki-laki. Pahalanya doang, bukan sholatnya yang dilipat gandakan kan. Pahala sholat. Ada kil menyatakan maknanya begini, sholat perempuan sendiri itu seumpama 25 kali sholat bersama laki-laki. Ini sholatnya langsung yang double ya. Kayak 25 sholat. Kalau pendapat pertama, pahalanya yang 25 kali. Sholatnya ada sekali. Ya, itu. Coba kita lihat dulu. Saya kurang paham nih. Wa'alal awal, di atas pendapat pertama. Pendapat pertama, pendapat pertama yaitu makna pertama. 25 kali lebih baik. Ya. Bukan sholatnya yang 25 kali. Ya. Di atas pendapat pertama, ka'anna sholataini intahata. Seolah-olah dua sholat itu berakhir keduanya ila martabatin kepada satu tingkatan dari pahala. Nah, ini. Di atas pendapat pertama, seolah-olah dua sholat, sholat laki-laki dan sholat perempuan, intahata. Sampailah keduanya kepada satu martabat dari pahala. Belum paham. Nah, ini baru paham. Nah, ini paham. Sebentar ya. Masya Allah. Saya ulang lagi, ini penting nih kan. Nah, ulang lagi. Tadi, salat perempuan sendiri lebih baik dari salat perempuan dalam jamaah. Dari salat perempuan dalam jamaah. Jamaah laki-laki.
Pertanyaannya, ketika laki-laki berjamaah bersama perempuan, laki-laki itu dapat 25. Apakah perempuan itu dapat 25? Ada kemungkinan dapat juga. Cuma kemudian ada tambahan. Salat perempuan sendiri lebih dari salat laki-laki. Dari salatnya perempuan dalam jamaah laki-laki, yang jamaah laki-laki itu dapat 25. Dengan apa lebih salat perempuan? Dengan 25 derajat lagi. Nah, itu yang beliau pengen bilang. Artinya perempuan 2 kali dapat pahala. Perhatikan. Di atas pendapat pertama, seolah-olah 2 salat. 2 salat, kedua-duanya salat perempuan. Gitu dulu ya. Intahata, berakhir keduanya 2 salat kepada satu tingkatan dari pahala. Perempuan salat bersama laki-laki. Perempuan salat dalam jamaah laki-laki lebih baik 25 kali. Salat perempuan belum paham ya. Ada muskil, padahal ini sebenarnya nggak muskil ya. Salat perempuan sendiri 25 kali lebih baik dari salatnya bersama laki-laki. Ada ulama yang memahami, perhatikan. Seolah-olah 2 salat. Ini kita takdirkan 2 salat, salat laki-laki dan salat perempuan. Sampailah keduanya kepada satu tingkatan dari pahala. Laki-laki dapat 25, perempuan dapat 25. Kalau berjamaah tadi ya. Waqafat salatuha, maka berhentilah oleh salatnya perempuan bersama jamaah laki-laki. Di sisinya 25, di sisinya martabat. Nah, seolah-olah 2 salat laki-laki dan perempuan, katakanlah dia berjamaah, sampailah keduanya 2 salat kepada satu tingkatan dari pahala. Ya kah? Pada dasarnya, laki-laki sholat berjamaah pahalanya 25. Perempuan sholat sendiri 25 juga. Maka berhentilah oleh sholatnya perempuan bersama jamaah laki-laki di sisinya tingkatan. Kalau perempuan berjamaah bersama laki-laki 25 doang. Watajawazatha sholatuha, melewati akannya derajat oleh sholatnya si perempuan sendirinya dengan 25 kali lipat. Memberi faedah akan ini oleh Syekh Manawi dalam Faidul Qadir. Ada yang paham nggak? Ya, nah itu bisa seperti itu. Nah itu maksud saya tadi yang saya bilang 50 kali ya. 50 derajat. Ada pendapat yang menyatakan perempuan itu 50 kali. Cuma lafaz hadis 25 kali. Tapi kalau pemahaman kil ini jadi 50 kali. Nah itu. Cuma cara memahaminya bagaimana? Salat perempuan sendiri lebih unggul ia di atas salat perempuan dalam jamaah. Dalam jamaah laki-laki. Berapa kali lebih baik? 25 kah? Artinya ketika perempuan sholat bersama laki-laki tingkatannya sama secara zahir. Dapat 25 kan? Cuma perempuan masih lebih 25 lagi ketika dia sholat sendiri. Berarti 50. Rada aneh nih ya. Ini baru dengar pendapat Kil. Ini berdasarkan pendapat Kil. Tapi pendapat yang bukan Kil, perempuan sholat bersama laki-laki justru pahalanya nggak dapat. Yang dapat ketika perempuan sholat sendiri 25. Ah, itu pendapat pertama. Ini di atas pendapat yang pertama. Di atas pendapat yang pertama yang menyatakan perempuan sholat sendiri, bukan berjamaah. Perempuan sholat sendiri pahalanya 25. Kalau berjamaah, nggak dibahas. Nah, bahkan bisa nggak ada pahala kan? Kalau kedudukan jamaahnya makruh. Nah, di atas pendapat pertama ini, seolah-olah 2 sholat, berakhirlah keduanya kepada satu tingkatan dari pahala, maka terhentilah sholatnya perempuan bersama jamaah laki-laki di sisinya tingkatan dan melewati akannya tingkatan oleh sholatnya si perempuan sendirinya si perempuan 25 kali lipat. Tapi rada aneh ini. Berarti harus kita pahami ketika perempuan sholat bersama laki-laki pun dapat pahala. Tapi dibandingkan dia sholat bersama laki-laki sama sholat sendiri lebih 25 daripada 25 yang dia dapatkan bersama laki-laki kan? Kan gitu. Baru dapat 2 kali. Udah biarin. Nah, itu. Nah,
itu kalau pemahaman seperti akhir tarik ini, itu udah umum kah? Itu udah umum, nggak muskil. Sholat perempuan sendiri lebih utama daripada sholat jamaah sama laki-laki ya. Lebih utama 25. Pertanyaannya, ketika perempuan sholat bersama laki-laki dapat pahala enggak? Itu saya kurang paham ini. Tapi biarin ya. Saya ulang lagi besok dapat insya Allah. Kemudian qauluhu hadza mahmulun ala syabbah wa nahwiha. Ucapan musannif di luar baru mulai ini hadis itu dihamalkan kepada pemudi. Syabbah namanya pemudi ya. Wa nahwiha dan seumpamanya pemudi, bukan nenek-nenek. Sebagaimana dalam kitab Sirajul Munir. Dan apa maksud seumpama si pemudi? Mananya yang mirip-mirip pemudi itu siapa? Wa qauluhu wa nahwiha. Ucapan musannif wa nahwiha yang mirip-mirip pemudi yaitu min dawatil hay'ah, dari perempuan-perempuan yang memiliki perilaku banyak gaya. Zawatil hay'ah kita bilang yang banyak gaya. Allati yukhsha minhal fitnah, perempuan yang dikhawatirkan dari perempuan itu akan terjadi fitnah. Maka terjadi fitnah, orang lain tergoda karenanya. Pahalanya jika ditakdirkan 25, maka perempuan wahdah lebih dari 25. Itu seperti pendapat Kil tadi, berarti 2 kali lipat ya. Bisa seperti itu. Itu. Bi khilafi ajuzain, dengan sebalik nenek-nenek, la tamilu lahan nufusu ghaliban, yang tidak tertarik baginya nenek-nenek oleh jiwa-jiwa ghaliban pada kebiasaan. Fala tukrahulah salatu jama'atan fil masjid, maka tidak dimakruhkan baginya nenek-nenek akan salat nisbah jamaah di masjid, ya. Enggak makruh berarti. Jadi kalau perempuan yang pemudi tadi makruh. Kalau makruh bisa-bisa kan nggak dapat pahala berjamaah, kan? Dapat pahala. Makanya ada khilaf tadi dalam memahami hadis. Ada yang memahami hadis, daripada sholat berjamaah, mending sholat sendiri. Sholat sendiri dapat 25. Sholat berjamaah belum tentu dapat 25. Ada juga yang memahami tadi, andaikan sholat berjamaah dapat 25, kalau dia sholat sendiri, 2 kali lipat. Nah, itu. Tambah 25 lagi. Fala tukrahulaha, maka tidak dimakruhkan baginya ajus akan sholat berjamaah di masjid. Wa inkan al-afdalu, sekalipun adalah yang lebih baik itu sholataha, sholatnya ajus, nenek-nenek tadi fi baitiha, di rumahnya. Nenek-nenek aja bagus sholat di rumahnya. Apalagi pemudi. Ya. Faedah. Qala al-Fayyumi fi Fathil Qaribil Mujib. Berkata Syekh Fayyumi dalam kitab Fathil Qaribil Mujib syarh Targhib wa Tarhib. Kapan beliau menyatakan inda syarhi hadis Ibnu Umar, ketika mensyarah hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akumul masajidah. Ini bunyi hadisnya yang benar ya. Janganlah kamu melarang akan perempuan-perempuan kamu atau istri-istri kamu al-masajidah, ke masjid. Cuma wa buyutuhunna khairul lahunna, adapun rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Nah, ini hadis dalam kitab Fathil Qarib. Wa huwa 'inda Abi Dawud, dan dianya hadis si Abi Dawud itu mah yang bermula nasnya mah itu. Jadi dalam lafaz Abi Dawud ada tambahannya. Tapi bukan hadis. Nah, tapi penjelasan ya. Dan dianya hadis di sisi Abi Dawud itu mah yang bermula nasnya mah itu fi hadhil ahadisi, yakni kata Abi Dawud, dalam ini hadis-hadis itu dalalatun, ada petunjuk ala hudurin nisa'il masajidah, kepada hadirnya perempuan ke masjid. Ada petunjuk bahwa perempuan boleh datang ke masjid, kan? La tamna'u tadi, kan? Jangan kamu melarang istri-istrimu ke masjid. Dalam hadis ini kata beliau ada petunjuk kepada hadirnya wanita ke masjid, wa annahunna la yumna'nal masajidah, dan bahwa sungguh mereka tidak dilarang ke masjid.
Lakin bisyurutin dzakarahul ulama. Tetapi dengan syarat-syarat yang banyak yang menyebutkan akannya syarat oleh para ulama. Ma'khudatin, syarat yang diambil minal ahadis dari hadis-hadis. Nah, cuma di sono dalam Abi Daud ada tambahan kan? Artinya perempuan boleh ke masjid, tidak dilarang, tapi dengan beberapa syarat. Ada sekitar 9 atau 8 syarat. Kita baca. Yang syarat itu ulama pahami dari hadis, enggak secara terang. Cuma ulama pahami dari hadis Nabi. Apa syaratnya? Ahaduha, salah satunya syarat, yang pertamanya syarat Allah takuna mutatayyibah, bahwa tidak ada ianya perempuan itu mutatayyibah yang menggunakan wewangian, ya pakai parfum. Saniha, yang keduanya Allah takuna mutazayyinatan, tidak ada ianya perempuan itu yang memakai hiasan. Memakai hiasan segala macam. Yang memakai hiasan ini nggak harus perhiasan, bisa pakaian yang menarik perhatian, kan hiasan juga kan. Pakaian warna-warni menarik perhatian. Yang ketiga, Allah takuna zata khalaqila yusma'u sautuha. Yang ketiga, bahwa tidak ada ianya perempuan itu yang memiliki gelang yang didengarkan akan suaranya gelang. Khalaqil, gelang kaki ya. Kayak orang India gitu. Kayak gelang kalau jalan bunyi mungkin ya. Itu jangan. Rabi'uha, yang keempatnya Allah takuna zata siyabin fakhirah, bahwa tidak ada ianya perempuan itu zata yang memiliki perempuan yang megah, pakaian yang megah, pakaian mewah yang menarik perhatian orang lain. Pakaian mewah. Yang kelima, Allah takuna mukhtalitan birrijal, mukhtalifatan birrijal, tidak ada ianya perempuan itu yang campur baur dengan laki-laki. Ada pintu khusus tadi kan. Yang keenam, Allah takuna syabatan wa nahwaha. Yang keenam, bahwa tidak ada ianya perempuan itu yang masih muda dan seumpamanya perempuan yang masih muda, mimman yuftatanu biha, dari orang-orang, dari perempuan-perempuan yang yuftatanu, yang bisa terfitnah dengan sebabnya. Perempuan yang menarik perhatian, yang genit dikit, banyak ngomong di jalan. Nah, itu jangan. Yang ketujuh, alla yakuna fit tariqi ma takhafu minhu mafsadatan, bahwa tidak ada di jalan itu sesuatu yang takut ianya perempuan darinya sesuatu, takut akan mafsadah, membawa kerusakan, wa nahwaha, seumpamanya mafsadah, kerusakan. Jadi jalan itu sendiri aman ya. Enggak ada perempuan, enggak khawatir terjadi apa-apa di jalan. Aman, damai, boleh masjid. Faiza wujidat hadhihi syurutu, maka bila didapati akan ini syarat-syarat lengkap, kuriha man uhunna, dimakruhkan melarang perempuan tadi dari suami, karahata tanzih, akan makruh tanzih. Kalau syaratnya lengkap, makruh suami melarang istrinya tadi untuk ke masjid. Jadi istrinya udah ya enggak muda lagi lah, dan syarat-syarat yang lain lengkap lah, enggak apa-apa, masjid aja. Wal khitabu yata'allaqu bil azwaj wasada, dan bermula khitab. Mana khitab di sini? Itu larangan ditujukan itu kepada siapa? Makruh. Makruh melarang istri tadi untuk keluar ke masjid ditujukan kepada siapa? Ya, kepada para suami tentunya kan. Wal khitab, bermula khitab itu berkaitan ya terhadap suami, wasada, dan said-said yang memiliki budak misalkan. Jadi kalau laki-laki itu nggak ada, perempuan itu nggak ada suaminya, nenek-nenek nggak ada suaminya, ya nggak ada yang boleh melarang nenek-nenek ke masjid, biarin aja. Nah, itu intinya kan. Berat mandi. Mana tadi? Faidza lam yakun laha zaujun, maka bila tidak adalah baginya perempuan, maka bila tidak adalah baginya perempuan itu suami. Perempuan nggak punya suami, saidun, nggak punya tuan. Harumaman uhunna, haramlah melarang mereka perempuan minal khuruji, dari keluar rumah menuju masjid. Idza wujidati syurut, bila didapati semua syarat-syarat di atas. Hadza fil khuruji ilal jamaah. Ini ketentuannya pada keluar ke jamaah. Ini untuk berjamaah aja ketat banget kan. Apalagi keluar ke pesta, ke pasar. Untuk jamaah, untuk ibadat aja nggak boleh kan.
apalagi ke pasar. Jadi kalau ke pasar ditemani suami ya nggak apa-apa. Jangan suruh istri sendiri ke pasar dagang ya. Suami tiduran di rumah nggak boleh. Dagang bareng-bareng nggak apa-apa. Aman. Masya Allah. Rumit juga ini kita. Rawahud Dailamiyu an Ibni Umar. Tadi hadis di atas meriwayatkan akannya hadis oleh Ad-Dailami dari Ibni Umar. Bismillah. Ini kopi harus kental nih, harus pas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna habba salatil mar'ati ilallah. Sesungguhnya paling sukanya, paling dicintainya salat perempuan kepada Allah itu fi asyaddi makanin. Itu pada paling sangatnya tempat dalam rumahnya si perempuan dulmatan nisbah gelap. Ini makna pesantren ya. Jadi dulmah tamnya nisbah. Tafsir secara umum, salat perempuan yang paling disukai Allah yaitu salat yang dilakukan pada tempat paling gelap di rumahnya. Nah, artinya makin tersembunyi tempat itu makin makin bagus. Oh, ada sambungan lagi. Ta'liq tadi belum selesai nih. Saya baca lagi ya. Nah, hadis tadi belum. Ada ta'liq lagi. Waqala, nah, ini lanjutan ucapan Nabi Daud tadi. Idza aradatil mar'atu hudural masjid. Bila menghendaki oleh perempuan akan pergi ke masjid. Di salatil jamaah, untuk salat berjamaah. Perempuan pengen ke masjid kan? Fa in kana hunaka may yanzuru ilaiha bisyawatin, maka jika adalah di sana di masjid itu man orang-orang yang dulu yang akan melihat ia, yang akan memperhatikan ia kepadanya si perempuan bisyawatin dengan syahwat. Ini laki-laki nggak jelas nih, bersyahwat mulu. Yang disalahin perempuan ya kan? Ada laki-laki ini. Misalkan di sana ada laki-laki yang akan tertarik kepadanya. Dia tahu nih kalau dia keluar ada yang tertarik kepadanya. Haruma 'ala dzauji ayyadzana laha fi dzalik. Niscaya haram kepada laki-laki oleh memberi izin oleh laki-laki oleh suami tadi baginya si istri dalam demikian. Jadi nggak boleh ke masjid. Ya. Wakadzalika yahrumu 'alal wali, demikian pula haram ianya memberi izin kepada wali. Ini kita ayah nih punya anak perempuan pengen sholat di masjid kah? Kira-kira nah, dia pacaran nggak di masjid? Itu kalau begitu haram memberi izin. Wa in kanan ajuzan la tushtaha lam yukrah. Dan jika ada ianya perempuan itu udah tua, nenek-nenek, tidak disukai akan dia tidak dimakruhkan. Walaupun ada yang menarik ya. Misalkan ada yang menarik nenek-nenek biasanya. Ini hukum secara galib kan. Hukum secara galib nenek-nenek kan nggak ada yang sukai. Tapi bisa aja ada kakek-kakek yang suka kepada nenek-nenek. Ya, itu karena tergantung apa yang dipikirkan laki-laki bersyahwat ya. Sebenarnya yang perlu dirubah itu pikiran laki-laki, bukan perempuan yang disembunyikan. Karena dimanapun perempuan disembunyikan, kalau laki-laki pikirannya kotor ya ngebayangin perempuan terus kan. Apalagi zaman sekarang, bagaimana kita mengurung anak perempuan di rumah, orang pakai HP, dipanggil pakai HP, jadi alasan keluar rumah ya. Kalau dulu nggak bisa dipanggil, harus teriak-teriak. Nah ini susah zaman sekarang. Yang penting tanamkan kesadaran. Jaga diri. Benteng paling kuat menjaga diri dari dalam, ya nggak? Tapi kalau dia nggak mau menjaga diri, susah kita jaga. Wastuhibba li dzaujiha ayyadzana laha fi dzalik, dan disunnahkan bagi suaminya nenek-nenek tadi bahwa memberi izin dianya suami baginya nenek-nenek pada demikian. Biarin nenek-nenek salat di masjid. Walai salah hal khuruju bi ghairi izin, dan tidak boleh juga bagi nenek keluar dengan tanpa izin suami, tidak ada izin. Wa idza hadaratil masjidah faltusalli fi akhiri bina'ih. Bila hadir ianya nenek-nenek tadi atau perempuan semuanya ketika cukup syarat hadir ke masjid, faltusalli maka hendak salat ianya perempuan fi akhiri bina'ih, di akhir bangunannya masjid. Makna di akhir bangunan ya pilih sah paling terakhir. Bukan berarti di luar masjid kan. Wa afdalu sufufin nisa, dan bermula paling utama saf-saf perempuan
Itu idza shallaina, apabila salat mereka bersama laki-laki itu akhiruha akhirnya sah, akhir sah. Di satu segi memang zaman sekarang susah, di segi yang lain zaman sekarang kayak terasa lebih aman ya. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh yang protes. Zaman dulu nggak boleh katanya perempuan, bukan zaman dulu, dalam fikih klasik memang nggak boleh perempuan musafir sendiri tanpa mahram kan. Mau musafir pergi haji atau kemanapun tanpa mahram kan nggak boleh. Tapi zaman sekarang ulama-ulama modern, ya, walaupun disebut liberal, mereka kadang membolehkan dengan alasan zaman sekarang udah aman banget. Naik pesawat segala macam, jalan sendiri aman lah. Daripada zaman dulu. Zaman dulu perempuan suka diculik di jalan. Jalan dulu gelap segala macam. Perempuan pergi sendiri diculik. Sekarang kan jarang. Memang ada kasus kan. Tapi jauh lebih aman. Penting cari tempat-tempat ramai kan. Nggak berani juga orang melakukan kejahatan di depan umum. Kalau sendiri-sendiri biasanya berbahaya. Tapi kalau rame-rame agak lebih aman. Kita untuk ikhtiar tetap mengamalkan ya pendapat para ulama kan, yang jumhur ulama. Nah, ini baru rawahud Dailami meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Wa dzakarahu menyebutkan akan ini hadis oleh As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir. Wa ramadha dan memberi isyarat oleh Imam Suyuti bil sihhati bagi sahihnya hadis. Qala berkata Syekh Menawi dalam Faidul Qadir. Wa fihi dalam sanad hadis tadi itu ada Baqiyah bin Walid, ada Baqiyah bin Walid. Ya. Jadi kemungkinan Baqiyah bin Walid ini lemah. Rawahu Aidan Abu Naim meriwayatkan akan ini hadis juga oleh Abu Naim dalam kitab Hilyah. Wa min tariqihi dan dari tariknya, dari jalurnya Baqiyah ini talaqahu menerima akannya hadis oleh Dailami. Musarihan hal keadaan Syekh Dailami itu menerangkan bahwa jalur hadisnya memang sampai kepada Baqiyah. Jadi setiap hadis yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir belum tentu disetujui oleh ulama lain. Banyak ulama lain nanti yang protes. Yang katanya Hasan bisa jadi hadis itu dhaif. Ulama hadis sangat ketat dalam bagian hadis. Kenapa ketat banget? Karena hadis itu kan hujjah. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, hujjah pertama Quran, hujjah kedua hadis. Makanya hadis harus terang benderang, harus jelas statusnya. Karena hadis yang bisa jadi hujjah, hadis sahih. Baik sahih li dzatih atau sahih li ghairih kan? Nah, kemudian dalam bab-bab tertentu, bab ibadah, boleh hadis hasan. Dalam fadail amal, boleh hadis dhaif. Tapi hadis maudhu, hadis mungkar tetap nggak boleh. Dalam apapun nggak boleh. Tadi baru kita baca hadis di luar kan? Paling cintanya sholat perempuan kepada Allah itu pada paling sangat-sangat tempat di rumahnya nisbah gelap. Paling gelap tempat dia sholat makin baik, makin disukai Allah. Nah ini hadis tadi. Hadis inna ahabba sholatil mar'ati ilallahi fi asyaddi makanin fi baitiha dhulmatan. Kenapa? Allah suka perempuan sholat di tempat tersembunyi. Litakamuli sitriha karena sempurna tertutupnya si perempuan min nadri ghairil maharim dari pandangan yang bukan mahram. Ma'ahusulil ikhlas tambah lagi bersama hasil ikhlas. Orang sholat nggak ada yang lihat kan? Nah, khusyuk segala macam nggak cari perhatian orang, lebih ikhlas. Fa'la maka ketahui olehmu. Oh fa'alama fa'alama ini. Fa'alama bukan fa'la. Fa'alama maka memberitahu ianya Nabi. Karena hadis tadi hadis Nabi kan. Fa'alama maka memberitahukan oleh Nabi annama yafutuhunna. Bahwa sungguh sesuatu. Ini dibatasi mulu. TikTok. Gimana caranya? Pemirsa harus bergerak ini dikit-dikit ya. Biar kelihatan ada orangnya. Kalau nggak ada interaksi, TikTok menganggap ini nggak ada orang. Jadi apa namanya pemirsa apa harus komen lah ketik atau nggak tahu gimana. Mungkin perlu tap-tap atau apa ya. Ini dianggap nggak ada orang. Dari di HP saya ini keluar merah terus. Nah itu. Fa'alama maka memberitahu oleh Nabi annama yafutuhunna bahwa sesuatu yang luput yang sesuatu kepada mereka perempuan. Apa yang luput itu? Min sa'ir rijal. Dari berjalannya laki-laki ke masjid. Wa imaratiha. Dan memakmurkannya masjid-masjid dengan ibadah. Itu yudriknahu
mendapati ianya oleh mereka perempuan akan nyama ma yang didapati oleh laki-laki biluzumi buyutihinna dengan menetap di rumah mereka. Nah, itu. Jadi Nabi memberitahukan kepada perempuan dalam hadis tadi sesuatu yang perempuan tidak didapati. Apa yang tidak didapati? Yaitu para laki-laki ke masjid, memakmurkan masjid. Perempuan ini nggak bisa memakmurkan masjid. Nah, dengan ibadah nggak bisa karena nggak disunahkan ke masjid. Nah, itu perempuan bisa mendapati yang didapati oleh laki-laki tadi dengan tetap berada di rumah. Ya, selamat. Nah, ya, Kang Odin, Uyun, Ofro ya, datang semua. Nah, itu. Jadi perempuan untuk dapat pahala gampang kan? Sholat aja di rumah. Insyaallah. Wahada li sholat. Ini untuk sholat nih, untuk sholat, untuk sholat ketat untuk keluar. Fama dhannuka bil khuruji li ghairiha. Maka apa itu persangkaanmu dengan keluar untuk lainnya sholat? Untuk sholat aja ibadah ya, yang kemungkinan jauh dari fitnah, syaratnya ketat banget. Apalagi kalau pergi jalan-jalan nih. Mau pergi jalan-jalan, istri minta jalan-jalan sendiri misalnya. Masalah kan? Intaha faidul qadir. Qala al-Hifniyu berkatalah oleh Syekh Hifni dalam syarah Jami' as-Saghir, fayahrumu ala syakhsi idnuhu. Maka haram kepada seorang oleh izinnya seseorang bagi istrinya fil khuruji al-an dalam keluar rumah sekarang. Tapi ini kan pendapat ulama kan? Pendapat ulama. Ini Syekh Hifni khususnya. Beliau bilang maka haram kepada seseorang suami idnuhu oleh izinnya suami lizaujati bagi istrinya fil khuruji al-an untuk keluar rumah sekarang. Jadi kalau istri pengen keluar rumah ya dibawa oleh suami, dibawa jalan-jalan kan. Nah itu caranya berarti. Sekaligus suaminya jalan-jalan bersama istrinya, bawa anaknya. Ya, kenapa haram? Lima ya tarattabu alaihi minal mafasid. Karena sesuatu yang terjadi ianya sesuatu di atasnya keluar minal mafasid dari banyak kerusakan. Nah, itu. Jalanlah bersama suami yang udah punya suami ya, yang belum segera mendaftar ke biru jodoh ya, semua ada jodohnya. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, Jama'atun nisa, adapun jamaah perempuan fil buyuti di rumah-rumah itu afdalu lebih baik min hudurihinnal masajidah dari datangnya mereka ke masjid. Nah, lebih baik di rumah. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami berkata, kata Imam Nawawi, salatuha fi makana min baitiha. Salatnya si perempuan padama yang ada ianya mah dari rumahnya si perempuan itu tertutup, itu afdalu, lebih baik baginya si perempuan. Artinya makin tersembunyi tempat sholatnya makin bagus kan? Kenapa kata Imam Nawawi? Li hadis Abdullah bin Mas'ud. Karena hadis Abdullah bin Mas'ud di atas yang sudah berkali-kali. Apa bunyi hadisnya? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, salatul mar'ati fi baitiha, salat perempuan di kamarnya itu afdalu lebih utama min salatiha. Dari salat perempuan fi hujratiha di hujrahnya, hujrahnya di luar kamar. Nah, wa salatuha dan salatnya si perempuan fi mukhda'iha, pada ruang kecil. Itu lebih utama dari salatnya si perempuan di kamarnya. Nah, ini misalkan ada yang lebih kecil dari kamar namanya mukhda'. Lebih baik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Riwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Masya Allah. Ketat banget ya. Nggak tahu nih perempuan sekarang percaya nggak sama ini. Mau mengikuti apa enggak. Ya jarang juga perempuan yang pengen sholat ke masjid kan jarang banget. Laki-laki aja malah ke masjid sekarang. Apalagi perempuan. Hukum tinggal tulisan kan. Takhrijun, ini takhrij. Hadis inna ahabba salatil marati ilallah tadi ilah itu rawahu. Riwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Khudaimah dalam sahihnya Ibnu Khudaimah dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu. Wa dzakara fil Jami' as-Saghir, menyebutkan oleh Syekh Suyuti, Zakara kembali ke Syekh Suyuti, menyebutkan oleh Syekh Suyuti dalam kitab Jami' as-Saghir akan hadis apa? Hadis ini. Ma shallati imra'atun salata. Tidak salatlah oleh seorang perempuan akan satu salat yang lebih suka kepada Allah dari salatnya si perempuan fi asyaddi baitiha,
pada sangat-sangat rumahnya nisbah gelap, pada paling gelap tempat di rumahnya. Nah, masih sama tadi kan? Qala fi Faidul Qadir, Syekh Manawi berkata dalam Faidul Qadir, rawahu meriwayatkan akan hadis itu oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dari Abdullah bin Mas'ud, hal keadaan hadis marfu'an wa mauqufan. Jadi satu hadis marfu', satu hadis mauquf, ada dua jalur. Warawahu meriwayatkan akan ini hadis darinya Ibni Mas'ud juga oleh At-Tabrani. Qala Al-Haisami berkata Syekh Haisami dalam kitab Majma'iz Zawaid, rijaluhu muwassaqun. Perawi hadis di atas itu muwassaq, dipercayai. Nah, dan dalam riwayat bagi Baihaqi, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, milik Imam Baihaqi dari Ibni Mas'ud juga itu bunyinya wallahilladzi la ilaha ghairu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Ma shallati imra'atun salatan, tidak salatlah perempuan akan satu salat yang lebih baik baginya si perempuan dari salat tusalliha, yang salat ianya perempuan akannya salat di rumahnya, illa ayyakunal masjidal haram, kecuali bahwa ada ianya tempat itu Masjidil Haram atau Masjid Rasul. Ada kecuali lagi kan? Tidak sholatlah perempuan akan satu sholat yang lebih baik untuknya dari sholat yang sholat ia di rumahnya, kecuali ada ianya rumah tempat ia sholat itu Masjidil Haram atau Masjidil Rasul. Dalam hadis ini ada kecuali kan? Hadis di atas ada kecuali, tempat manapun sama. Illa ajuzan, kecuali nenek-nenek fi mangqaliha, kecuali nenek-nenek fi mangqaliha. Apa mana mangqaliha ini baru betul. Ya, mangqaliha tempat pindahnya kan, nggak paham nih. Illa ajuzan fi mangqaliha. Apa makna mangqaliha? Mangqaliha kelihatannya isi makan, tempat pindah, tapi nggak paham nih gimana maksudnya. Sayang beliau nggak mau maknai nih. Ya, gimana ini? Tidak sholat demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, tidak sholatlah oleh perempuan akan satu sholat yang lebih baik untuk dia dari sholat yang dia sholat dalam rumahnya, kecuali bahwa ada ianya tempat sholat Masjidil Haram, Masjidil Rasul kah? Ini ada kecuali. Artinya pada dasarnya perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya, kecuali rumah dibanding dengan Masjidil Haram atau Masjid Rasul, itu tetap lebih baik di Masjidil Haram, Masjidil Rasul kan gitu. Walaupun di atas beliau sudah bilang dalam hadis lain nggak seperti ini. Nah, emang ini hadis tambahan. Kecuali perempuan yang bagus sholat di masjid, ajuz nenek-nenek fi mangkaliha. Ini mangkaliha nggak tahu maknanya. Kecuali nenek-nenek dalam perpindahannya nenek-nenek. Nggak jelas kan? Apa maksud perpindahan? Nah, itu teman-teman. Ada yang bisa bantu di sini? Apa makna mangkaliha? Nah, ini memang pas titik di sini. Sudah sejam 13 menit. Ini nanti besok kita lanjutkan di halaman 289. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita titik sampai di sini ya. Kita ganti kitab nih, kalau ada yang mau baca kita ganti kitab. Ini kalau ada yang mau baca